Selamat pagi, salam hormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Tahelena, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Saat ini saya mengajar di Sekolah SD Ijalo Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 3 dengan elemen Yesus Kristus dan sub-elemen atau subbabnya Kisah Musa. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Selamat pagi dan terima kasih. Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan materi kita hari ini tentang Kisah Musa. Tentang apa? Kisah Musa. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi membahas tentang Kisah Musa, kita awali dulu kita punya kegiatan. Biasanya kalau kita mengawali segala sesuatu sebagai orang Katolik itu, kita kalau mengawali segala sesuatu harus pakai apa? Harus dengan apa? Berdoa. Harus dengan apa? Berdoa. Dengan berdoa. Siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, bangkitkanlah di hati kami keberanian untuk menolong saudara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita tepuk Sakeus. Pendek-pendek, lihat Yesus lari-lari, panjat pohon, turun. Girlos, Hadir Ibu. oke. Tino, Hadir Ibu. Sima, Hadir Ibu. Elsa, Hadir Ibu. Yesus 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Pernah dengar Musa? Pernah. Dengar yang nama Musa? Pernah. Pernah dengar toh? Iya. Dengar dari mana? Atau ada di sini ada yang nama Musa? Iya. Oke, kalau Musa itu kamu yang bilang kamu dengar dari mana? Ada cara-cara. Ya? Bacaan. Oh, bacaan-bacaan di dalam Alkitab Di mana lagi? Oh, luar biasa. Di mana lagi? Buku cerita. Oh, buku cerita. Mungkin ada yang nonton video-video toh? Iya. Jadi nanti ini sebentar tuh kita nonton video. Mau nonton? Tepuk anak hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, bermanfaat, bermasyarakat, tidur cepat, anak hebat. Ada lagunya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Harus kita capai hari ini. Jadi kita punya materi hari ini, yaitu memahami Allah yang menyelamatkan manusia sebagaimana tercermin dalam Kisah Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Perhatikan
perhatikan gambar. Ini dia, gambar ini. Gambarnya tentang apa ini? Ayo, lihat baik-baik. Nah, gambar tentang apa? Banjir. Tentang apa? Banjir. Ya, gambar tentang banjir. Kisah tentang apa tadi yang ada di dalam video? Musa. Ya, kisah tentang siapa? Musa. Kisah tentang Musa. Oke, baik. Kisah tentang Musa. Tepuk tangan, bagus. Ya, kisah tentang Musa. Kira-kira tadi peristiwa apa saja yang terjadi dalam video? Ayo, yang kamu simak tadi itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam video tadi itu apa-apa saja? Dimulai. Musa dibuang. Iya, Musa satu. Musa dibuang, dibuang kemana? Iya, ke Sungai Nil. Dibuang oleh siapa? Ibunya. Iya. Kenapa dia dibuang? Itulah itu nama lain disebut dengan hukuman. Hukuman di mana Allah itu memberi hukuman kepada bangsa Mesir, terutama kepada Firaun sebagai si pemimpin tadi yang tidak pernah mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Ini Allah berikan ada 10 tulah. Ada yang mungkin masih ingat tulah yang pertama tadi apa? Air menjadi darah. Oh, di video tadi begitu toh? Iya. Air yang tadi itu Musa buat pakai tongkat, tancap dan tongkat begini. Air yang tadinya bening macam kamu ngomong tadi air laut berwarna bening, tiba-tiba tidak. Kamu bayangkan air laut di kita di sana itu tiba-tiba berubah jadi warna merah darah. Oh ya, sudah dalam bentuk kelompok, kita kerja kelompok, ya. Ibu mau lihat keunggulan dari 3 kelompok ini. Kelompok mana yang nilainya lebih unggul? Ibu bagi dulu soal teksnya, nanti baru dengar arahan dari ibu. Sudah dengar? Sudah. Oke, 1, 2, 3, pas. Kamu 3 kelompok ini, perhatikan dulu, perhatikan baik-baik arahannya. Setiap kelompok wajib memilih notulen. Notulen itu yang bagian tulis jawaban. Lalu nanti sebentar, satunya jadi pembicara atau dia yang memaparkan, maju memaparkan sama-sama. Lalu satu jadi ketua kelompok. Jadi masing-masing kalian ini tentukan sudah siapa yang ketua kelompok. Baca soalnya baik-baik, dikerjakan dengan teliti. Lihat kembali di buku siswa, ya ada juga. Di Alkitab ya, ingat kembali video-video tadi. Ini sudah nomor di sini. Sudah 1 nomor, oke tinggal. Waktu kita semakin ini dipercepat sayang. Di sini sudah nomor ini. Oke. Sebagai pembawa itu atau ini membacakan hasil diskusi, maju. Ketua kelompok maju. Mari tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Berdiri di sini, oke. Begini ya, dengar ya ibu arahkan kamu pengucapan awal, ucapan. Nah, begini ya Nona, jawabnya ngomongnya bisa hanya begini. Selamat pagi ibu dan teman-teman semua. Nah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Begitu. Coba. Selamat pagi ibu dan teman-teman
Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi, Nana. Terus kami terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih atas kesempatan untuk kelompok kami. Cowok yang mendamping, mereka mewakili kelompok 1. Tepuk tangan luar biasa. Oke. Baik, Petrus sebagai ketua. Oke, sebagai ketua umur sedikit. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Kami melakukan hasil diskusi kelompok 1. Oke, mereka akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, kita berikan kesempatan kepada teman sebelah Markus untuk membacakan hasil diskusi. Oke. Nomor 1. Dari besar pula. Masa kalah dengan cewek-cewek. Siapa yang menyelamatkan bayi Musa dari sungai? Jawab. Putri Firaun. Oke, nomor 2. Apa yang dilihat Musa saat dipanggil Allah? Yang dilihat Musa adalah melalui berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Nomor 3. Bagaimana cara Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Laut Merah? Tuhan menyuruh angkat tongkatmu dan ajukan kita. Penasaran tidak? Penasaran. Oke, ibu juga penasaran dan kalian punya nilai ini. Ya, oke. Baik. Kita mulai dari nomor pertama. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Siapa yang menyelamatkan bayi Musa dari sungai? Kelompok mana mau jawab? Ya, kelompok 1. Nomor 1 mau jawab apa? Siapa yang menyelamatkan bayi Musa dari sungai? Putri Firaun. Putri Firaun. Jawaban yang benar? Betul, Putri Firaun. Bertahan. Lewat Musa. Itu jawaban kelompok 3. Jangan berdiri sana itu. Loh, kita mau dengar dulu dari kelompok 2. Jawaban sama atau beda? Beda. Oke, kita dengar. Beda di jawaban. Oke, kelompok 2. Jawabannya seperti apa? Tuhan mengeringkan Laut terbelah dengan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah laut. Oke, Tuhan mengeringkan laut terbelah dengan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya, ya? Ya, Tongkatnya seperti apa tadi? Yang terakhir? Baca ulang. Tuhan mengeringkan laut terbelah dengan menyuruh Musa mengangkat tongkat ke arah laut. Ya, Tuhan mengeringkan air laut terbelah dengan menyuruh Musa itu mengangkat tongkatnya ke arah. Iya. Kelompok 1 apakah sama? tidak. Beda. Oke, kita dengar kelompok 1. Tuhan menyuruh Musa, angkatlah tongkatmu dan acukan ke atas laut, maka laut akan terbelah menjadi 2. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk 3 kelompok dulu. Tepuk tangan. Penasaran kelompok mana yang benar? Penasaran? Penasaran tidak? Penasaran. Oke. Baik, ya. Kalau dari 3 kelompok ini, kelompok benar, yang menjawab benar adalah kelompok 1 dan 2. Ya. Ada lagi itu dengar. Allah itu dia menyuruh Musa, ya, dia menyuruh Musa angkat tongkat. Itu caranya dia Allah menyelamatkan bangsa Israel. Dia suruh ini, dia suruh Musa angkat tongkat ke arah laut Teberau, sehingga laut Teberau terbelah bagi 2, sehingga tanah menjadi kering, bangsa Israel bisa lewat. Itu caranya. Memang betul, kamu ngomong itu betul. Iya, tapi caranya seperti apa? Musa buat dengan tongkat tadi. Aduh, mengantuk. Mereka mengantuk. Oke, tadi kamu. Luar biasa. Oke. Nomor berikut. Kelompok mana yang menjawab nih? Berapa tulang, Kak? Jangan pandang. Kalau memang angkatan sama-sama, berarti kamu 3 kelompok jawab sama-sama. Nomor 4, berapa tulang yang diberikan Allah kepada Firaun dan bangsa Mesir
Israel. Iya, betul. Nomor kelompok 1, kelompok 2. Mengapa kita membiarkan orang-orang Israel itu pergi sehingga kita kehilangan budak-budak? Iya. Jadi jawaban kamu 3 ini mirip. Mirip-mirip. Yang ini jawaban kelompok 3 bilang Firaun marah. Tahu bahwa bangsa Israel kabur. Dari sini juga jawabannya mirip. Yang mana tadi, Nona? Yang membuat Firaun marah yaitu Musa meminta kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Iya. Yang ini Elsa punya mereka tadi kelompok 2 tadi. Mengapa kita membiarkan orang-orang Israel itu pergi sehingga kita kehilangan budak? Iya. Jadi dari 3 kelompok ini jawaban yang lebih tepat. Yang lebih tepat. Benar kamu 3 jawaban. 3 kelompok jawaban. Benar. Tapi yang lebih tepat, lebih masuk, ya, lebih masuk adalah kelompok dalam bentuk 2 loh batu. Dalam bentuk 2 loh batu, di mana di dalamnya itu sudah berisi 10 perintah Allah. Di atas Gunung Sinai. Coba tadi dibaca baik-baik. Ada tadi. Oke, berikut. Nomor terakhir. Mengapa Musa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir? Kelompok mana menjawab? Oke, kelompok 3 lagi. Luar biasa. Tentang untuk kelompok 3. Luar biasa. Oke. Karena bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Iya, karena bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Kelompok 2. Untuk menyeberangi laut. Untuk menyeberangi laut. Kelompok 1. Karena bangsa Israel menjadi penindasan di Mesir. Di Mesir. Oke. Jawaban yang benar dari ketiga jawaban ini, jawaban yang benar mau tahu? Mau. Penasaran? Jawaban yang benar ada di kelompok 3 dan 1. Iya. Di mana? Mengapa Musa itu mau? Karena Musa itu mau membebaskan kesian dan bangsa Israel yang sudah ditindas bangsa Mesir. Dibudak, diperbudak, dihukum, disuruh mereka kerja ini, makan tidak dapat. Hidup bangsa Israel sengsara, makanya Musa bantu menyelamatkan. Begitu. Oke, kita tepuk luar biasa. Tangan. Luar biasa ya. Jadi ini Ibu senang hari ini ternyata kamu kompak sekali dalam setiap kelompok tuh betul-betul menyelesaikan tugasnya. Ibu minta kumpul. Bukan di sini. Kalau tak beres saya mau. Oke. Ya. Oke. Baik. Kita akan merangkum bersama ya. Kita sudah rangkum bersama bagaimana ya. Bagaimana ya. Dari lembar kerja kita tadi kita sudah kerja bersama. Sekarang ini adalah rangkuman sedikit bagaimana. Musa itu dengar ya. Musa itu dia seorang pahlawan. Musa itu adalah seorang pahlawan. Ya, dia seorang pahlawan yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita sudah tahu bersama toh. Lalu Musa tidak dapat dikalahkan oleh tentara Firaun. Karena apa? Karena Tuhan itu menolongnya. Tuhan bekerja di dalam diri Musa sehingga mau Firaun bagaimanapun caranya, dia tidak bisa kalahkan. Tidak bisa. Harus begini. Kalau model begini, kalau bapak seperti ini, ibu seperti ini, berarti kehidupan masyarakat ke depan itu pasti tidak akan sejahtera, tidak akan aman. Masyarakat akan menderita terus. Berani ngomong. Atau berani menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Seperti itu. Siap? Siap menjadi penolong? Siap. Benar? Benar. Yakin? Yakin. Oke, luar biasa. Setiap pribadi kerja masing-masing. Ini kerja masing-masing. Itu nanti kita kerjanya di rumah. Ya, kita kerja di rumah. Baik, dengar ya. Halo. Hai Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Mia dari Gopede. Oke, baik. Ibu berikan kesempatan untuk kamu. Tanya dulu. Kamu mau bertanya, ada yang
mungkin mau bertanya tentang materi kita hari ini yang belum paham. Mungkin kamu belum paham. Ada? Silakan tanya, silakan bebas mau tanya. Tentang materi kita hari ini ya, tentang Musa ini mungkin ada yang belum paham. Kita sudah belajar bersama, dari tadi mungkin ada yang belum paham. Jadi mungkin mau tanya silakan, Ibu beri waktu. Tidak ada? Tidak ada? Oh itu bukan. Sudah paham semua? Sudah. Sudah paham? Sudah. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Berarti kita pelajaran hari ini kita sukses. Karena semua sangat-sangat memahami. Jelas toh? Jelas tidak? Jelas. Oke, baik. Oke, baik ya anak-anak. Ini sekarang Ibu minta kamu dalam keadaan tenang ya, sambil mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Baris nomor 1. Kita berefleksikan bersama-sama ya. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi hari ini? Senang. Senang, bahagia, ceria, apalagi? Seru, luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih banyak. Oke, yang berikut, apakah ada hal yang membingungkan? Tidak ada, semua jelas? Yakin? Oke, tepuk anak hebat. Bangun pagi, oke. Tepuk anak hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar. Kita pelajari ini, kita harus baru apa dari sepanjang kita pembelajaran hari ini? Kami bisa tahu bahwa bisa menolong satu sama lain. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Oh, dan dengan mendapatkan pelajaran hari ini, materi hari ini, kamu bisa yang menderita tanpa memandang bahwa itu keluarga saya, itu teman saya, atau siapa saja. Pokoknya menolong dengan tulus, siapa saja kamu tolong. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Sekarang terakhir, bagian mana dalam pembelajaran hari ini yang paling kamu sukai? Siapa yang mau jawab? Dari awal sampai akhir. Iya, dari sini, dari awal sampai akhir. Dari yang lain? Menonton video. Oh, menonton video. Yang lain? Yang lain? Bagaimana? Tidak suka? Mendengar pelajaran. Hah? Mendengar pelajaran. Oh, mendengar pelajarannya jadi banyak beragam ya. Ada yang menyukai dari awal nih bagiannya, dia suka dari awal sampai akhir. Ada yang suka dia nonton ya, nonton video-video tadi. Bagus, luar biasa. Tapi salut untuk kita semua. Tepuk salut. Coba Julita pimpin. Julita pimpin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, luar biasa ya. Oke, akhir baik. Jadi anak-anak, terima kasih ya untuk materi kita hari ini. Semuanya berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan semuanya memahami. Kita sudah bekerja sama rame-rame dan semuanya sudah baik. Hasilnya baik. Materi kita minggu depan itu tentang kisah Yosua. Ya. Minggu lalu tentang Yusuf, ini minggu tentang Musa, minggu depan tentang kisah Yosua. Nanti seperti apa tentang itu kita bahasnya di minggu depan. Oke, baik. Sebelum kita menutup segala rangkaian kita punya kegiatan hari ini, ada rangkuman dari semua materi yang dari awal hingga akhir tadi ya. Di mana yang pertama Firaun, penguasa di Mesir memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. Yang kedua, Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yang ketiga, dengan pertolongan Tuhan, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat. Yang keempat, Musa mengeringkan laut Firaun dengan cara mengangkat tongkatnya ke atas laut. Yang kelima, dari kisah Musa tadi kita bisa aplikasikan dengan zaman sekarang bahwa sekarang ini masih banyak orang-orang menderita yang memerlukan pertolongan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi penolong seperti Musa. Tadi sudah bersedia atau menjadi penolong? Bersedia. Bersedia tidak?
Berikut, mari kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu satu lagu. Baru kita doa pulang. Silakan berdiri. Masih ingat toh di hati ini ada cinta? Masih. Oke. Kita nyanyi langsung ya. Oh, 1, 2, 3. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta. Lirik ke kiri ya. Lirik ke kiri beri cinta. Lirik teman. Lirik ke kanan beri cinta. Geser. Geser sedikit beri cinta. Beri cintanya. Ku putar-putar beri cinta. Cinta Yesus yang ku berikan. Aku dan kamu ada cinta. Cinta luar biasa. Ku putar-putar beri cinta. Cinta Yesus yang ku berikan. Aku dan kamu ada cinta. Cinta luar biasa. Pagi, pagi, siang, siang, malam. Asik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik ya. Sebelum menutupi kegiatan kita hari ini, kita akhiri dengan apa? Berdoa. Apa? Berdoa. Diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Terima kasih banyak untuk hari ini ya. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa, lalu kita pulang. Oke, siapa yang mau pimpin kita doa? Saya Bu. Oke, Elsa. Oke, baik. Kita sama-sama ya. Ambil sikap berdoa. Kita mulai doa ya. Ibu dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keberanian untuk membela orang-orang yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.